banyak yang mau mengurusi NU dengan hati ikhlasnya, bukan karena profit, bukan karena kehormatan, bukan karena uang. Turun saja Rois Amnya, malu-maluin punya Rois Am seperti itu. Malu-maluin punya ketua PBNU seperti itu. Ini Indonesia sudah diobok-obok, diacak-acak sejarahnya oleh para Ba'alawi yang Anda bela-bela itu. Jangan diam Kiai, mosok Kiai ingah ini malu-maluin santrinya banyak yang alim-alim, Kiai yang lain masih banyak yang alim. Kalau ndak mampu, mundur. Jangan terus mempertahankan jabatan Anda dan Anda menggunakan jabatan itu dengan tidak sewajarnya. Mundur. Jangan lagi menjadi ketua PBNU, jangan lagi menjadi Rois Am, malu-maluin yang di bawah, kiai-kiai pada tutup mata karena malu melihat perilaku Anda. Wahai Miftahul Ahyar, wahai Gus Yahya, turun, ganti yang lain. Begitu, kita harus semangat. Ini tentang Indonesia sudah diacak-acak, bahkan sejarahnya, leluhurnya, Nahdien sendiri diacak-acak pendirinya. Kok ini tinggal diam kok setelah tidak terjadi apa-apa? Ini apa tanggung jawab Anda untuk memegang organisasi terbesar di bangsa ini apa? Malu nanti Hadratus Syekh, menangis Hadratus Syekh ketika punya santri seperti Anda ini. Jangan karena egois Anda mati-matian bela Habib, Anda harga dirinya masa ditaruh di kaki Habib, malu-maluin Kiai. Jadi Kiai jangan ingah-ingi, jangan takut kehilangan profil, kehilangan fulus. Karena apa? Di pundak Anda amanah ilmu yang harus Anda jaga, amanah organisasi. Tujuan organisasi itu didirikan, itu menjadi tanggung jawab Anda Kiai. Kami di bawah derek sampean. Kalau sampean keliru, mosok kita derek. Ya ndak boleh, kita kritik, kita berikan saran, kritik, masukan. Begitu, kritik harus keras. Karena apa? Dengan lembut Anda tidak mendengar, seolah-olah Anda menutup mata, menutup telinga. Gimana untuk menyadarkan Anda? Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Gus Yahya, sadarlah, ini tentang bangsamu. Sadarlah, ini tentang negerimu. Ya, Assalamualaikum Kiai Sultan Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan paparan yang sangat jelas. Maka saya katakan hari ini skincare adalah pejuang dari mahasiswa yang pemberani untuk memperjuangkan, meneruskan perjuangan nenek moyang kita yang telah berjuang melawan penjajahan Indonesia yang dibelakangi oleh Ba'alawi. Maka Allah Ta'ala berfirman yang di dalam Al-Quran menyatakan kam ni'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak musuh, pasukan yang lebih banyak daripada pasukan yang kecil, tapi pasukan yang kecil itu bisa melawan dan bisa menghabiskan, menggulung habis daripada pasukan yang lebih besar karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami menghimbau kepada semua dari bangsa ini, dari sampai Merauke sampai Sabang dan sampai Merauke, untuk selalu kita perjuangkan yang namanya kabib-kabib ini sudah menjadi benalu ada di negeri ini, memporak-porandakan dari organisasi apapun. Ketika kabib akan masuk ke itu, pasti akan hancur, pasti akan dibelokkan sejarahnya. Ayo, kita hidupkan hati kita, giroh kita itu hidupkan.
Rasa cinta pada negeri ini harus kita hidupkan. Maaf, nenek moyang kita ini memerdekakan untuk memusuh Belanda itu bukan semerta-merta merdeka. Bukan hanya harta taruhannya, nyawa pun jadi taruhannya. Demi apa? Demi anak bangsa. Ketika kita merdeka, kita merasakan, menghirup kenikmatan merdeka, lalu kita masih dijajah oleh Ba'lawi dengan menatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dia di dalam kitabnya banyak khurafat dan menyesatkan. Ini pola-pola Belanda dulu. Utsman bin Yahya mengarang kitab Al-Minhajul Istiqomah. Itu melarang orang berjihad untuk memusuhi Belanda. Ini masalah kitab. Lalu mereka juga mengatasnamakan keturunan Nabi. Maka sampai 340 tahun Indonesia dijajah. Kenapa? Karena ada nasab itu tadi. Nasab palsu itu tadi. Lalu kemudian ada fatwa-fatwa yang menyesatkan itu tadi. Ayolah sadar. Sadar semuanya. Ini demi putra-putri kita ke depan. 10 tahun, 20 tahun kita yang akan, bukan kita yang akan merasakan, putra-putri kita. Masa kita mau dijajah seperti ini terus? Sekali merdeka, saya katakan tetap merdeka. Sangat. Merdeka! 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 Semangat! Kita harus terus semangatkan. Karena apa? Peninggalan koloni Belanda, ya VOC Belanda, yaitu Ba'lawi, satu-satunya klan yang menolak kemerdekaan bangsa Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 adalah klan Ba'lawi. Dan mereka tidak pernah menandatangani sebagai warga negara Indonesia keturunan, maka status ke-WNI-an dari klan Ba'lawi, walaupun sekarang mereka sudah ber-KTP Indonesia, itu cacat demi hukum, karena dulu leluhurnya tidak pernah mau meleburkan, menaturalisasikan klannya menjadi WNI keturunan sesuai pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa warga negara Indonesia adalah warga negara asli dan warga negara asing yang diatur oleh undang-undang dan disahkan oleh undang-undang. Jadi ini masih berlaku. Kalau orang Indonesia dari Papua, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, terus sudah langsung jadi WNI karena memang warga negara Indonesia. Tapi orang asing yang ada di Indonesia itu kalau dulu tahun 1948 tidak menandatangani dokumen peleburan naturalisasi dari kewarganegara Indonesia keturunan, maka nenek moyangnya dulu tidak tercatat sebagai warga negara Indonesia. Walaupun keturunan-keturunan ini sudah beranak pinang dan punya KTP, maka akan batal demi hukum karena memang tidak pernah meleburkan dirinya, klannya menjadi warga negara Indonesia keturunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 ayat 1 dan 2 1945. Begitu. Yai Hubul Waton, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Skinjar. Alhamdulillah Yai sehat. Gimana Yai, sehat Yai? Ya alhamdulillah, terlalu capek. Jadi baru bangun tidur. Yai seharian tidur, host Skinjarnya juga tidur seharian. Wah, thank you wong Caruban roh aku. Terima kasih Ustadz Caruban. Kambingnya sapi ya.
Thank you, berkah selalu. Ya, dibantu tap-tap layarnya kawan-kawan. Tap-tap layarnya, share-share sampai 10k ya. Sampai 10k kompak, sampai 10k kompak, share-share ya biar algoritmanya kuat. Maksudnya ini. Yang oren ya, kalau ada lock oren ya, itu untuk dukungan tim ya, untuk menguatkan room. 1 lock oren Anda. Kasihan kayak Anjas tadi roomnya digasak. Rungkat. Bukan rungkat lagi. Dobol. Bobol bukan dobol. Mang sing narasi sapa wae? Kok nganti bobol? Ya sendirian narasinya. Oh, Solo ya. Ya dia kan selalu menggebu-gebu. Bung Timur Mika. Yang dinaikkan itu kebanyakan orang yang nggak jelas. Ada yang mengaku nggak punya organisasi, ada yang mengaku nggak punya jamaah, ada yang mengaku macam-macam lah. Tetapi semuanya itu mendukung Pak Alawi. Kalau melihat judulnya host, apakah Pak Alawi itu apa namanya? Apa judulnya tadi itu? Bisakah Indonesia bebas KB? Intinya kan begini, Khabib itu terkenal dengan klan yang selalu pendusta, klan yang selalu menipu, klan yang selalu berbohong. Ya ketiga-tiganya itu yang maksudnya diborong oleh mereka begitu kan. Penipuan, pembohongan, yang paling tragis itu main cucu-cucuan kan gitu. Artinya biang kerusakan, biang perpecahan, dan juga biang segala-galanya itu ada di Ba'alawi kan begitu kan. Dan mengaku Habib itu sesuatu pengakuan yang sangat apa namanya itu ya, luar biasa, karena Habib itu bentuk yang dicapkan oleh Rasulullah tentang umat yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tetapi sangat mencintai dan beriman kepada Rasulullah. Itu Habib namanya. Mereka sudah ambil dan mereka sudah aku. Ikhwan begitu juga sekincir. Itu dari sahabat Anas dan juga dari sahabat Abu Hurairah. Ada hadisnya itu. Siapakah Habib, siapakah Ikhwan? Itu dua nama yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya yang beriman dan sangat mencintai Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Itulah nama keduanya itu. Dan mereka sudah ambil. Mereka sudah ambil. Berarti mereka itu kejam ya. Mengambil gelar dari umat Rasulullah dijadikan khusus gelar bagi klannya. Ini saya bilang kejam. Jadi orang-orang seperti ini yang sudah kerasukan jin tipu, jin munafik, dan segala puncak kejelekan ada pada mereka, apakah bisa terbebas negeri Indonesia ini? Kalau menurut saya, secara dari segi konteks Islam, ini agak susah. Kenapa saya bilang agak susah? Ini tadi saya sempat dengar ya, apa yang telah dinarasikan oleh Kiai Anjas, itu ada di dalam Al-Furqan ya, surat
Al-Furqan, bukan surat Al-Furqan itu tadi. Itu surat Al-A'raf itu. Surat Al-A'raf ayat 96 kalau tidak salah ya. Bahwasanya sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Seandainya bertakwa, akan tetapi mereka kan banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi mereka masih terbabit di dalam pendustaan ayat-ayat yang dilakukan oleh Ba'alawi. Kalau penduduk bumi, penduduk negeri masih banyak yang ikut dan percaya akan doktrin-doktrin Ba'alawi, ini saya yakin Ba'alawi ini masih akan tetap bercokol di Indonesia. Kapan ini terjadi? Ini diteruskan dalam surat Al-Anfal. Coba dibuka ayat 29 itu. Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan. Kalau orang wahai orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman saja, bab keimanan ini bukan orang-orang Islam. Bisa dibedakan antara Islam dan beriman. Kalau Islam mengucapkan kalimat dua syahadat, itu sudah dianggap Islam itu. Walaupun nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, udah Islam. Tetapi orang-orang yang beriman, ini syarat keimanan kan bermacam-macam. Mungkin nggak mungkin saya terangkan secara komplit ya. Kalau sekedar info, sebagian daripada iman itu kan sabar. Kalau puasa, 1/4 daripada sabar dan lain-lain. Ini kalau orang-orang di suatu negeri ini ada keimanan, dan orang-orang yang beriman itu dia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Kemampuan membedakan antara hak dan yang batil. Nah, Furqan itu yang bisa membedakan antara hak dan yang batil jika orang-orang yang beriman tersebut sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bertakwa gimana? Ya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sudah tahu Ba'alawi ini tukang tipu, munafik, ini kok masih saja ngikut Ba'alawi? Ya nggak mungkin. Orang yang di dalam hatinya masih percaya kepada Ba'alawi, Allah tidak selama-lamanya, Allah tidak akan menurunkan Al-Furqan. Kosongkan dulu. Oke lah, tidak ikut Ba'alawi dan juga tidak ikut tesis. Berpikir, kaji apa ilmu yang ada. Nah, di situ insya Allah akan menurunkan yang namanya Al-Furqan. Kemampuan membedakan antara hak dan yang batil. Insya Allah begitu. Kalau sudah mendapatkan Al-Furqan daripada Allah, nah, dan tidak berpihak kepada Ba'alawi, tidak menyokong kepada Ba'alawi, tidak menyokong kepada kekufuran, kemunafikan, saya yakin Ba'alawi akan sendirinya terhapus daripada bumi Indonesia. Terima kasih, Sekinjer.
Ya, makasih Kiai. Jadi Mbak Alawi itu didatangkan oleh Belanda itu abad 19. Ya kurang lebihnya tahun 1838. Jadi mereka juga tidak pernah ya berkecimpung untuk berbaur kepada bangsa Indonesia kaitan kebangkitan nasional saat itu 1908 tidak ikut. Sumpah Pemuda 1928 tidak ikut. Persiapan BPUPKI ya untuk persiapan kemerdekaan juga tidak ikut, termasuk perang 10 November 1945 mereka juga tidak ikut, perang Janur Kuning mereka juga tidak ikut. Jadi Balawi ini ya kita tahu bahkan di 10 November ya perjuangan kiai-kiai Nusantara sejawa Madura yang berhasil membunuh ya daripada Jenderal Malabi yang mati di dekat Jembatan Merah, dan itu kan ada tuh di dekat Pardigan Ngampel. Mana Mbak Alawi? Tidak ada yang ikut berbaur melawan penjajah Belanda. Karena apa? Mereka itu adalah abdinya dan mereka itu membantu tuannya saat putra putri terbaik bangsa ini mengusir dengan gigih penjajah VOC Belanda saat itu, dan Mbak Alawi itu di pihak mereka menyiapkan logistiknya, dan kita tahu perang Surabaya itu korbannya lebih dari 20.000 dari kalangan orang biasa, santri, kiai, semuanya yang gugur sebagai pahlawan, gugur syuhada saat itu. Ya, luar biasa pengorbanannya, darah mengalir, air mata bercucuran untuk membela kemerdekaan bangsa ini. Walaupun Indonesia baru merdeka umur 3 bulan sudah harus perang menghadapi 6.000 lebih tentara Inggris yang profesional dengan persenjataan yang mutakhir, punya senapan, punya meriam, semuanya ada. Indonesia hanya mengandalkan bambu runcing, doa, dan alat-alat seadanya. Tapi atas izin Allah, maka kita ini bisa merasakan kemerdekaan itu berkat leluhur Anda, wahai Mukiboy. Ingatlah leluhur Anda itu dulu dimetongkan oleh VOC Belanda. Dan ini orang-orang zaman Ba'alawi ini yang membantu melancarkan itu semua dengan membuat fatwa di kitab Minhajul Istiqomahnya. Itu yang harus kita sadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.